Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat masih berkumpul atau melakukan pertemuan pada mata kuliah kali ini, yaitu pada komunikasi organisasi. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 1 mengenai aliran informasi dan pola komunikasi yang studi kasusnya di Lembaga Amil Zakat ACT Cabang Bogor. Langsung saja, komunikasi sangatlah penting untuk perkembangan suatu organisasi atau lembaga. Aliran komunikasi yang dibangun dalam internal perusahaan akan menghasilkan yang namanya budaya komunikasi organisasi. Budaya organisasi ini harus dikelola dengan benar, karena identitas organisasi akan berpengaruh pada reputasi organisasi. Dari identitas organisasi inilah berlanjut mempengaruhi cara berkomunikasi, budaya karyawan, dan produk atau jasa yang dikelola organisasi sehingga menghasilkan reputasi di masyarakat. Melalui komunikasi yang dilakukan mampu memberikan pengaruh pengertian di antara anggota organisasi hingga akhirnya menghindari miskomunikasi atau kesalahpahaman dalam melaksanakan program-programnya. Pertama, mengenai pola komunikasi. Pola komunikasi merupakan sistem penghubung antara anggota-anggota dalam kelompok organisasi menjadi suatu kesatuan yang mampu membentuk pola interaksi sesama anggota dalam organisasi. Pola komunikasi setidaknya terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pola komunikasi roda, lingkaran, komunikasi rantai, komunikasi Y, dan komunikasi bintang. Adapun pola roda, pola komunikasi jenis ini berfokus kepada seorang pemimpin yang berhubungan langsung dengan anggota dalam kelompok organisasi. Seorang pemimpin sebagai komunikator atau penyampai pesan dan anggota kelompok sebagai komunikan yang menerima pesan dalam melakukan umpan balik feedback kepada pemimpinnya tanpa adanya interaksi antar anggota karena hanya berfokus kepada pemimpin saja. Adapun yang kedua, pola komunikasi lingkaran. Pola komunikasi ini antar anggota di dalam komunikasi organisasi, di mana setiap anggota dapat berkomunikasi satu sama lain baik dari kiri maupun kanan. Saya ulangi, dapat berkomunikasi satu sama lain baik dari kiri maupun dari kanan. Siapa saja dapat mengambil inisiatif memulai komunikasi sebagai komunikator. Adapun pola komunikasi rantai, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh anggota kelompok organisasi. Komunikasi yang dimaksud adalah satu anggota hanya dapat menyampaikan pesan kepada anggota di sebelahnya. Kemudian anggota yang menerima pesan akan melanjutkan dengan anggota lainnya. Begitupun seterusnya. Adapun pola komunikasi Y, yaitu 3 orang anggota dalam kelompok organisasi dapat berkomunikasi satu sama lain. Tetapi ada 2 orang yang hanya dapat melakukan hubungan komunikasi dengan seorang di sampingnya. Nah, adapun yang terakhir yaitu pola bintang. Merupakan jaringan semua saluran sehingga dapat saling berinteraksi satu sama lain dengan sesama anggota baik dalam menyampaikan informasi dan dapat melakukan timbal balik kepada sesama anggota. Nah, berikut gambar pola komunikasi, yaitu baik roda. Pertama, roda itu angka 1 merupakan sentralisasi yang menyampaikan informasi kepada nomor 2, kepada nomor 3, kepada nomor 4, dan 5. Nah, begitu. Adapun yang melingkar yaitu nomor 1 itu menyampaikan pesan kepada si nomor 2, nomor 2 menyampaikan pesan nomor 3 menyampaikan pesan ke nomor 4, sampai ke 5. Ya, begitu seterusnya. Di sini tidak hanya nomor 1, tapi nomor 2 juga bisa menyampaikan pesan ke nomor 1,
satu menyampaikan ke pesan nomor 5, gitu pun seterusnya. Adapun pola komunikasi rantai. Nah, nomor 1 menyampaikan pesan kepada nomor 2, nomor 2 menyampaikan pesan kepada nomor 3, begitu pun seterusnya sampai ke nomor 5. Nah, gitu. Adapun pola komunikasi Y yaitu hanya ada 2 orang yang melakukan komunikasi kepada nomor 1, dan nomor 1 menyampaikan ke nomor 2, nomor 2 menyampaikan ke nomor 3. Dan yang terakhir komunikasi pola bintang, yaitu di mana seluruh nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu melakukan interaksi penyampaian komunikasi pesan kepada seluruhnya. Nah, adapun pola komunikasi yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat ACT Cabang Bogor yaitu menggunakan pola komunikasi semua saluran atau bintang, di mana pola komunikasi tersebut berstruktur bintang dan berlaku pada seluruh kegiatan seperti rapat, interaksi, di luar rapat yang sifatnya formal maupun informal. Pola bintang ini diartikan bahwa tidak adanya seorang pemimpin, melainkan seluruh anggota memiliki kekuatan atau power yang sama untuk mempengaruhi anggota lainnya sehingga komunikasi dapat berjalan dengan mudah dan efektif, yang akhirnya membentuk suatu pola komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Dalam menggunakan pola komunikasi tersebut memberikan hak kepada semua anggota lembaga dan tidak lepas dari aturan lembaga yang telah dijabarkan dari awal. Adapun aliran informasi. Aliran informasi dalam suatu organisasi adalah proses yang dinamik. Proses ini pesan-pesan diciptakan, ditampilkan, dan diinterpretasikan secara tetap dan berkesinambungan. Proses ini berlangsung terus-menerus dan berubah secara konstan. Komunikasi organisasi bukanlah sesuatu komunikasi yang terjadi sesaat saja kemudian berhenti. Namun komunikasi organisasi terjadi sepanjang masa, terus-menerus. Menurut Guskow, aliran informasi dalam suatu organisasi dapat terbagi menjadi 3 cara, yaitu secara serentak, secara berurutan, dan komunikasi, yaitu serentak dan berurutan. Nah, secara serentak, yaitu bahwa penyebaran informasi atau pesan yang dilakukan secara bersamaan, dan pesan tersebut harus tiba di beberapa tempat yang berbeda pada saat yang sama. Nah, adapun secara berurutan, aliran informasi yang secara berurutan, yaitu bahwa dalam setiap individu penerima pesan, pertama mula-mula menginterpretasikan pesan-pesan yang diterimanya, dan kemudian meneruskan hasil interpretasinya kepada orang berikutnya dalam rangkaian tersebut. Nah, berarti penerima pesan menyampaikan pesan kepada orang kedua menyampaikan lagi pesan ke orang ketiga, begitu seterusnya. Komunikasi yaitu serentak dan berurutan. Adapun alur informasi yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat ACT Cabang Bogor yaitu menggunakan proses penyebaran informasi secara kombinasi, yaitu antara serentak dan berurutan. Penyebaran informasi serentak kepada karyawan apabila terkait dengan pengarahan personal, keberhasilan lembaga, dan pengumuman kegiatan. Sedangkan penyebaran informasi yang berurutan yaitu berkaitan dengan informasi keadaan lembaga pusat. Nah, demikianlah kelompok kami yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.